Fadlan, kita mulai lagi ya. Baik, Bu. Sudah tampak ya itunya Bu Vero ya? Sudah, Bu. Ya. Ya. Selamat pagi, selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang anak-anak. Udah siang ya ini ya. Udah siang ya, jam berapa ini? Oh iya, udah siang. 9.42. Pagi masih pagi ya. Iya, Bu. Topik kali ini Fadlan Seno adalah passenger elevator atau lift. Passenger elevator. Sempat Ibu berpikir, elevator di mall. Elevator itu tangga yang berjalan. Kenapa ini jadi lift? Oh, ternyata passenger elevator. Ya, itu termasuk dikatakan lift. Gitu ya. Sudah dijelaskan dosen pengampunya, tim teaching, Ibu yang pegang sebelum materi ujian tengah semester. Materinya Ibu ampu. Setelah itu nanti oleh, kok Pak Anggi ya? Aduh salah Bu Vero, Pak Ogi ya, yang dosen baru. Ya nanti biar dikenalkan beliau ya. Pak Ogi. Ya. Passenger elevator atau lift. Passenger elevator atau lift. Elevator apa ya? Deskripsinya ya. Adalah alat transportasi ya. Jadi mata kuliah transportasi. Alat transportasi memang iya, termasuk alat transportasi. Alat transportasi vertikal yang biasa digunakan pada bangunan tinggi. Vertikal, elevator kok vertikal ya? Itu ada elevator yang horizontal. Coba kita lanjutkan dulu. Elevator adalah alat transportasi vertikal yang biasa digunakan pada bangunan tinggi, berupa box atau kabinet yang dapat memuat dan digerakkan naik turun per lantai sesuai kehendak dengan cara elektromekanik yang sering kalian lakukan di gedung rektorat. Itu elevator atau lift. Passenger elevator. Tepatnya passenger elevator. Vertikal, naik turun kan vertikal. Terus diatur secara elektromekanik. Nah, kita pencet-pencet sesuai kebutuhan lantai berapa dan berupa box itu yang kita masuk di situ. Berdasarkan fungsinya, passenger elevator atau elevator sendiri, elevator itu dibedakan menjadi ada tiga. Ibu kelihatan nggak tahu di sini, Fadlan? Atau kelihatan, Bu, kelihatan. Oh ya sudah, nanti ngomong sendiri. Kalau kalian sih nggak kelihatan ya. Jadi elevator itu ada beberapa jenis atau beberapa fungsi yang menyebutnya ya, dibedakan lah. Yaitu passenger elevator ini, kemudian freight elevator atau barang. Kalau passenger itu elevator penumpang, kalau freight elevator itu elevator barang, service elevator itu elevator service. Untuk bangunan tinggi, minimal harus ada passenger dan freight elevator. Ada elevator penumpang dan elevator barang. Mestinya seperti itu. Nah, sebutannya bangunan tinggi itu seperti apa itu mestinya lebih dari 4 lantai. Lebih dari 3 lantai aja sudah disebut tinggi. Kita bahas di elevator ini, kita bahas topik elevator ini dikhususkan pada khusus ya, makanya judulnya Bu Vero adalah passenger elevator. Khusus passenger elevator atau elevator penumpang. Nanti yang kita bahas di sini adalah mencakup prinsip kerja elevator
dan menentukan spesifikasi elevator pada suatu fungsi bangunan tinggi. Spesifikasi elevator penumpang itu mencakup nanti kapasitasnya, kecepatan dan jumlah elevator yang cocok pada bangunan tinggi tersebut. Kebutuhannya elevator berapa jumlahnya, muat berapa orang, kecepatannya berapa, itu spesifikasi dalam menentukan kebutuhan passenger elevator di bangunan tinggi. Jadi faktor penentu spesifikasi passenger elevator juga fungsi bangunannya, jumlah total luas lantai bangunan, tinggi total bangunan, letak bangunan pada konstelasi kota juga harus diperhatikan. Ada yang masuk ya? Ya, jadi faktor penentu spesifikasi passenger elevator itu adalah fungsi bangunannya, jumlah total luas lantai bangunan, tinggi total bangunan, letak bangunan pada konstelasi kota. Fungsi bangunan, fungsi suatu bangunan untuk menentukan apa nanti persentase jumlah orang minimal yang harus dimuat dalam boxnya passenger elevator tadi. Misal, fungsinya hotel akan berbeda dengan fungsi untuk di kantor, akan berbeda dengan fungsi di kampus ya. Jadi kita harus tahu fungsi bangunan itu untuk apa. Nanti biar kita tahu berapa kapasitas, berapa dimensi boxnya passenger elevator tersebut untuk muat berapa orang. Kemudian juga nanti jumlah satuan luas lantai per orang. Square feet per person. Kemudian yang jumlah total luas lantai bangunan, jumlah total luas lantai bangunan. Untuk menentukan jumlah total penghuninya. Biar kita tahu jumlah penghuninya berapa, jumlah orang yang beraktivitas di situ berapa. Yang berikut tinggi total bangunan. Untuk apa? Untuk menentukan kapasitas dan kecepatan lift yang cocok dengan ketinggian tersebut. Berapa kecepatannya? Karena kan mempengaruhi kebutuhan penyerapan listrik. Kemudian letak bangunan pada konstelasi kota. Berpengaruh pada persentase penghuni yang dapat diangkut lift dalam per 5 menitnya. Begitu. Ini ada pedoman dimensi elevator passenger elevator. Nah, yang dinamakan kabinet box itu atau car-nya passenger elevator. Ini kapasitas angkutnya ada. Ini bisa kalian baca sebenarnya di buku MEE tadi. Apa buku MEE itu tadi? Mechanical and Electrical Equipment. Ya. Ini ibu di rumah jadi tetangga-tetangga agak berisik mau berangkat ke kerja ya. Nah, DW itu sudah diletakkan di dimensinya, notasinya di situ dan kebutuhan DW-nya ada di tabel berikut. Ya, untuk kapasitas angkut sekian, D-nya maka sekian ukurannya, B-nya sekian. Tapi sudah ada ketentuan itu di sana untuk counterweight-nya juga ada. Ukuran pintu tentunya nanti akan tahu kalian berapa. Karena ada tepi dari dinding ke
ke kabinetnya itu ada jarak 20 cm ya. Ini yang dari sisi pintu, kalau dari sisi samping itu ukurannya untuk apa sih tepi kabinet ke pintu 10-15 cm. Bagian depannya, bagian belakangnya ya 30-40 cm. D-nya sudah ditentukan, W-nya juga ditentukan. Selanjutnya skema perhitungan lift system. Nah, ini nanti harus membaca buku MEE-nya ya. Ini Ibu memberikan apa ya, langkah ya, langkahnya, sistematikanya, ya skema perhitungannya. Nanti disesuaikan sendiri di buku MEE. Ya, nanti di tabel 31.3 itu menentukan MHC, prosennya. 31.1 menentukan max interval per detiknya. Satuannya detik. Tabel 31.4 menentukan jumlah orang, standar pakai square feet per person. Terus 31.6 menentukan kelas bangunan. 31.4 yang A, B, C, D, E menentukan round trip time-nya ada 2.000, 2.500, 3.000 itu kapasitas ya. Terus tabel 31.2 itu menentukan normal passenger-nya. Nanti rumus-rumus kapasitas angkut lift dalam 5 menit sama dengan 300 kali P per RT sama dengan H. Nanti jumlah lift ketemu, recheck hasilnya harus kurang dari maksimal interval. Ini apa Ibu sampaikan ini nanti bisa kalian apa ya mencoba berhitung-hitung di buku MEE tersebut. Skemanya. Ini ada contoh perhitungan lift single system ya, yang single system. Lift single system. Coba menghitung kapasitas, kecepatan, dan jumlah lift penumpang pada bangunan dengan fungsi perkantoran umum yang terletak di pusat kota. Misalnya jumlah lantai 14 lantai. Dengan luas per lantai 12.000 square. Tinggi lantai ke lantai berikut adalah 12 feet. Perhitungannya begini. Bangunan di pusat kota. Tabel 31.3. 31.3 ya, menentukan MHC-nya. 31.3. Persentase handling PHC sama dengan 13%, maka ya ketemu. Kemudian lihat tabel 31.1 untuk maksimal intervalnya atau I. 25 sampai 30 dipakai 30. Ini berurutan di tabel ini. Kemudian masuk tabel 31.4 untuk bangunan kantor umum. Berarti average use. Ya, maka P atau standar rasionya population density dipakai 120 square feet per person. Maka jumlah penghuni totalnya adalah 14 lantai dikali ukurannya, ya luas per lantai tadi, terus dibagi 120 sama dengan 1.400 orang. 120 adalah apa sih average use-nya si apa fungsi bangunan tadi kan 120 ya atau P standar rasio population density-nya ketemu jumlah penghuni total 1.400 orang. MHC-nya tadi 13% kalian dapat di mana tadi tabel 31.1. 13% dikalikan 1.400 orang kan. Nah, 182 orang. Tinggi total bangunan tadi berapa? Tinggi total bangunan. Tinggi per lantainya 12. Jumlah lantainya 14. Berarti 14 kali 12. Sama dengan 168. Enak kok. 168. Ya.
14 lantai itu termasuk kelas medium building. Office building 168 ya. Kemudian lihat tabel 31.6. Maka dipilih lift kapasitas angkut 3000 lbs atau satu ponnya berapa tadi? 1 lbs sama dengan 1 pon ya. Nah, kemudian lihat grafik 31.4 yang C, round trip time-nya ketemu, lihat tabel 31.2 untuk lift dengan kapasitas 3000, berarti P normalnya sekian, kemudian kapasitas angkut lift dalam 5 menit juga akan ketemu, 300 dikali P per RT, tadi di rumus tadi, mana rumus tadi? Nih, kapasitas angkut lift dalam 5 menit, 300 kali P per RT sama dengan H-nya. Nanti untuk apa? Untuk menentukan jumlah lift. Ya. Nanti dipelajarin sendiri bisa kok, ini mudah, ini Bu urutin detail ya. Nah, sudah dapat ya kapasitas angkut lift dalam 5 menit tadi ketemu 33,50. Nanti jumlah liftnya N, HC per H-nya, HC-nya tadi berapa? 182 MHC tadi. Ya, berdasarkan tabel dari tabel 31.3. Terus 1.400-nya kan hasil dari jumlah penghuni total tadi. Mudah toh? Mudah sekali ini. Ketemu 5,40. Dibulatkan ke bawah, butuh 5 buah lift. Coba direcek. I sama dengan RT per N sama dengan kurang tak terhingga 30 detik. Berarti 143 adalah RT-nya tadi, 143 round trip time-nya tadi di tabel 31.4 yang C, dibagi 5 jumlah lift-nya, sama dengan 28,60 detik. Berarti baik, karena masih di bawah 30 detik. Istilahnya efisien dan efektif. Gitu, enak banget ini. Ibu urutin seurut-urutnya. Nanti dipelajarin sendiri ya, buku MEE ya. Pembagian zone lift pada medium and large building. Pada bangunan dengan jumlah lantai sangat banyak, perlu dilakukan zoning lift. Ini prinsipnya bisa kalian gunakan, prinsip grafik 31.7, 31.7 yang A sampai dengan E. Itu pembagian zone lift pada medium and large building. Jadi pada bangunan dengan jumlah lantai sangat banyak, perlu dilakukan zoning lift untuk efektivitas kerja lift. Misalnya pada bangunan 22 lantai dapat dibagi dalam 3 zone. Ya, ada upper zone, middle zone, sama lower zone. Itu untuk medium dan large building. Kalau small building ya cukup 1 zoning lift. Jadi kalau tinggi banget ya tetap dibagi dalam zone. Nanti coba dibaca prinsipnya di grafik 31.7 yang A sampai dengan yang E. Nah, ini contoh perhitungan jumlah lantai per zone pada multi zone system. Bangunan dengan jumlah lantai 22 floors. Tidak floors. Tidak termasuk lobby dan hall nih ya. Luas per lantai misalnya 24.000. Maksimum intervalnya. Ini kalian bisa baca ini. Sudah bisa membaca. Ibu udah urut-urutin ya ini. Nanti ketemunya, nanti maksimum I-nya intervalnya 30. Minimum intervalnya 25. Rata-rata 25 sampai 30 ya. Sementara perhitungan bangunan gedung tinggi gini. Nanti minimum PHC-nya ketemu 13%. Misalnya dipakai kapasitas yang 3000, lift yang 3000, lihat grafik 31.7 yang C, maka area dengan PHC berapa tadi? 13%. Tadi kan bisa membaca yang 13%, kalian bisa membaca untuk PHC tadi temuinya di
tabel 31.3. Ini nanti berurut semua. Ya. Didapatkan untuk 13% PHC-nya dengan I 30 tadi ngambilnya kita 30 detik ya, antara 25 sampai 30 kita ambil yang 30 detik. Ya, sama dengan 150.000 square. Maka jumlah lantai minimum per zone itu 150.000 dibagi 24 sama dengan 6,25. Tadi tahu tak cara menghitung jumlah lantai per zone? Nih. HC, N sama dengan HC per H kecil. Nah, ketemu berapa? Ketemu berapa? 6 lantai ya? 6,25 kalau 6,5 gitu naik di bulat ke atas 7. Ini 6,25 jadi 6 buah. Kok 6 lantai? Maksudnya 6 lift di setiap lantai. Maksudnya 6 lift dalam 6 lantai. Jumlah lantai minimum per zone. Ini jumlah lantai minimum per zone jadi dibagi 6 lantai. Ya. Area dengan PHC 13% dan I tadi yang 20, kita coba yang 25 detik mendapat 183.000 square. Maka jumlah lantai maksimum per zone adalah 8 lantai. Jadi antara 6 hingga 8 lantai. Maka zoning lift bangunan 22 lantai 868, 688 atau 886. Jadi kan tiap lantai tadi ada apa? Ada lower floor, middle floor, terus yang di atas apa ya? Lower, middle, yang di atas up ya, upper zone. Middle zone, lower zone, dan setiap zone ini berapa tadi jumlahnya? 868 mungkin yang di bawah tadi apa? Lower zone mungkin 8, yang middle zone mungkin 6, yang upper mungkin 8 atau begini, 6, 8, 8 atau 8, 8. Jadi yang 8 di bawah mungkin 6 yang di tengah, 8 di atas atau 6 di bawah, 8 di tengah, 8 di atas atau 8 di bawah, 8 di tengah, 6 di atas. Gitu ya. Itu kalau 22 lantai. Selanjutnya perhitungan lift dengan multi zone system masihan. Sekarang kalau misalkan bangunan gedungnya hanya 14, tadi 22 lantai. Misalkan bangunan kantornya itu ada 14 lantai. Kita bagi misalnya 2 zone. 2 zone berarti ada setiap satu zone-nya kan ada 7 lantai. Setiap zone ya dengan luas misalnya per lantainya 12.000, maka kalau dikalikan 7 kan per zone-nya 84.000. Populasi density-nya 120. Kemudian tinggi floor-nya juga 12. Ini misal soalnya. Kita hitung. Berarti nanti lower zone ya. Lower zone kalau dibagi 2 ya lower zone sama upper ya. Lower zone sama upper. Yang lower zone 7 lantai pertama, tinggi totalnya sekian. Dicoba dengan car yang 2000, kecepatan sekian, populasi huni sekian. Maka didapat MHC-nya 13%. Maka nilainya itu. Lihat di grafik 31.4 ya, maka round trip-nya 94,50 detik. Kecepatannya si lift. Lihat tabel 31.2, maka didapat P normal ya untuk car tadi 2000. Sama dengan 10 orang. H kecilnya maka H kecilnya 300 kali P per RT. Sekian. Jumlah liftnya N sama dengan MHC-nya per H tadi. MHC-nya berapa persen tadi? MHC 13% kan sama dengan 91. Maka 91 per tingginya.
per jumlah populasinya. Berarti 31,8 sama dengan 2,8 untuk 3. Max. Jadi 3 lift, 3 cars atau 3 box. Ya, recheck. I sama dengan 31,50 detik pada 25 sampai 45 detik untuk tipe yang ini. Gitu ya. Sekarang yang upper zone-nya. Yang upper zone tadi kan yang lower kan cuma dibagi 2 ya. Yang upper zone dicoba dengan ini mudah kan pelajari sendiri ya. Sudah mudah banget tuh. Jadi intinya rekapitulasi jawaban dari yang perencanaan passenger elevator untuk yang 14 lantai itu hanya dibagi 2 zone, lower zone dan upper zone. Masing-masing 3 buah. Kapasitasnya sama, kecepatannya yang berbeda. Begitu kalian mestinya memahami ini ya. Karena sudah ada ada Ibu beri clue-clue dengan tabel yang mana, angka-angka nomor tabel yang mana. Sudah ada clue-nya di situ. Nanti dibaca di buku Mechanical and Electrical Equipment. Begitu anak-anak, sampai di sini untuk materi yang passenger elevator. Passenger elevator. Nah, ada pertanyaan? Mungkin kalau belum mencoba, mungkin malah belum bisa bertanya ya. 10.08. Ada pertanyaan anak-anak? Materi selanjutnya Ibu akan sampaikan apa ya? Electrical system. Sedikit ini sebenarnya electrical system. Electrical system. Electrical system ini Ibu akan sampaikan di video berikutnya, di perkuliahan berikutnya. Kita masuk lagi ya. Sekarang kita selesai di materi passenger elevator. Berikutnya electrical system, kita sekarang keluar dulu. Ya. Ada pertanyaan nggak di sini sekali lagi? Nggak ada? Nggak ada ya, mungkin kalian pelajari dulu, mungkin baru ada pertanyaan ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sarang hiyo, kita masuk lagi di video berikutnya. Ya anak-anak. Baik, Bu.